Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan tugas saya, itu tugas 2 dari rekayasa pangkal lunak. Lanjutan dari tugas yang kemarin, mana tugasnya itu jelaskan proses-proses model dari rekayasa pangkal lunak. Kita masuk ke proses ke-6, yaitu model Agile. Oke, kita langsung saja. Pengertian model Agile. Agile Software Development adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini didasarkan pada prinsip yang sama dengan pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kumpulan metodologi tersebut bisa juga disebut Agile Development. Agile artinya bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada, sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan metode Agile Development diperlukan inovasi akan tanggung jawab yang baik antara tim pengembangan dan klien. Inilah gambar tahapan Agile. Kemudian kita masuk ke penjelasan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, interaksi dan personal lebih penting daripada proses dan alat. Di dalam Agile, interaksi antar anggota tim sangatlah penting. Tanpa ada interaksi yang baik, maka proses pembuatan perangkat lunak tidak akan berjalan sesuai rencana. 2. Perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Saat melakukan proses demonstrasi kepada kalian, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Salah satu ciri dari Agile adalah klien menjadi bagian dari tim pengembangan software, sehingga kolaborasi dengan klien menjadi proses yang sangat penting karena fungsi software yang dikembangkan harus dibicarakan dan improvisasi sesuai dengan keinginan klien. Yang terakhir ada respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Agile Software Development fokus pada kecepatan proses respon tim ketika klien mengharapkan perubahan saat proses pembuatan software. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Agile yaitu dengan kepuasan kepada klien, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, penggunaan sistem dibuat lebih cepat, beresiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan kerugian dari materi relatif kecil. Kita masuk ke kekurangan dari Agile. Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tidak kurang. Tidak cocok dalam skala tim yang besar. Besar dari 20 orang. Besar dari 20 orang. Perkiraan waktu, relasi, dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Kemudian masuk implementasi. Implementasi model Agile monitoring suhu kolam ikan dengan algoritma fuzzy logging berbasis Internet of Things. Suhu bumi. Volume 6 nomor 2 September 2012. Kemudian Maulana Hudin, Desi Suslewati, Muhammad Ali Al-Faisal. Abstrak suhu adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi polusi dan memproduksi ikan. Suhu air memiliki pengaruh dominan terhadap kelangsungan kehidupan ikan. Suhu air yang optimal untuk budidaya ikan adalah 25-30 derajat Celcius. Menjaga suhu air kolam agar selalu dalam kondisi optimal, memerlukan pemantauan dan pengontrolan secara terus-menerus karena suhu dapat berubah akibat pengaruh cuaca dan lingkungan. Penjadwalan alat dan aktif atau tidak yaitu menggunakan metode fuzzy logic yang akan mengontrol secara real time pada kolam ikan. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem yang memantau dan mengontrol secara otomatis suhu air pada kolam ikan melalui jaringan internet. Dalam pengujian sensor suhu digunakan hasil pembacaan perbandingan dengan thermometer. Sistem ini menggunakan node MCU, sensor suhu DS1820, serta aplikasi Cayenne sebagai platform sistem monitoring yang dirancang dapat memberikan informasi kondisi suhu air secara real time. Sistem kontrol akan menyala otomatis ketika suhu berada di luar rentang normal. Pada penerapan sistem, jika suhu kolam bawah 28 derajat Celcius akan memunculkan notifikasi bahaya dingin, dan jika kolam di atas 30 derajat Celcius maka akan memunculkan notifikasi bahaya panas. Dari pembuatan sistem
prototyping menggunakan fisiologi antara lain asisten pakar dibuat agar membantu para peternak ikan khususnya kerja di lapangan agar mudah mendapat informasi monitoring mengenai perubahan suhu kolam ikan. Dengan sensor DS18B20 dan konsep Internet of Things dan aplikasi Cayane dapat mempermudah pengontrol monitoring suhu pada kolam ikan. Keputusan dengan menggunakan metode algoritma fisiologi sangat cocok untuk menyelesaikan suatu masalah khususnya pada perubahan suhu dan parameter kolam ikan. Dan sistem pakar ini memberikan informasi pada pekerja lapangan di kolam ikan agar dengan mudah menentukan suhu dan banyaknya ikan dalam operator kolam ikan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.